pure butir analis kepegawaian dari tata laksana. Karena ada ternyata di butir analis kepegawaian itu yang dekat dengan tata laksana, ada SOP-nya, kemudian ada evaluasi organisasi, struktur. Nah, saya lihat tadi kayaknya Bu Erna belum ada di butir itu, Bu Erna. Bu Erna bisa masukkan butir yang kayak saya nanti untuk untuk data yang ada di BKP. Nah, jadi Ibu bisa ambil butir-butir yang saya ambil, Ibu juga bisa ambil untuk wilayah BKP. Gitu loh analisisnya ya. Jadi bisa saling ini ya Bu Esti, bisa saling kita ngintip butir ya, mana yang ada nih. Wah, nanti saya sesuaikan unit kerja masing-masing. Ya, makanya tadi di Mbak Erna akan lebih kaya. Karena di sana kan semua diurusi tuh Mas Danang. Nah, kalau kita di biro volumenya besar tapi spesifik masing-masing. Jadi mungkin tambah sedikit tadi diskusi dengan Pak Sibli juga. Pak Sibli dengan teman-teman, Pak Sibli muda, Pak Anangnya madya kan. Nah, terus ada teman-teman yang lain sama-sama muda juga banyak. Nah, Pak Sibli ngambil kegiatan yang sifatnya memeriksa. Yang lain yang lebih operasional, konsep-konsep diserahkan ke teman-teman. Jadi memang harus, nah kalau Mas Danang dari tahun kemarin, betul memang udah ngitung ya Mas Danang ya. Saya juga tahun kemarin buat juga pakai Excel Mbak. Tahun ini orang mau pensiun ini, enggak deh, nggak bikin Excel lagi saya Mas Danang. Ya emang lebih baik pakai Excel dulu Mbak Erna sebelum dimasukkan. Jadi dikumpulkan supaya nanti clear. Nanti dari situ bisa naik turun itu boleh. Ya itu aja, monggo. Lanjut. Baik, mungkin teman-teman dari yang lain, monggo silakan yang mau bertanya silakan langsung open mic aja. Iya. Yang absen jangan lupa. Nah, absennya juga jangan lupa, nanti tanya sertifikat tapi nggak ada data absen, susah bikin sertifikatnya. Iya, ternyata kemarin ada beberapa termasuk teman biro UK juga lupa nggak absen. Tuh mana Pak Jimny? Ya monggo silakan kalau ada yang mau bertanya langsung aja nih, mungkin ini ada yang udah open mic nih, Pusvetma. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Esti, Mas Danang, juga Bu Mia, kami adalah pendatang baru di analis kepegawaian. Selamat datang Pak, kalau begitu. Iya. Suara kamu bisa didengar Bu ya? Bu Mia, Dengar ya? Pak, jelas. Terdengar jelas Pak, nggih, monggo. Iya. Nyuwun sewu Bu Esti, juga Mas Danang. SKP saya itu ada masalah Bu Esti. Maksud kami sudah saya refresh. Jabatan saya sudah betul Bu ya, analis kepegawaian muda, kemudian subkelompok tata usaha. Itu di pojok kiri sudah betul. Namun demikian itu di menu e-kinerja itu masih kepala subbagian tata usaha. Kemudian menu hapus SKP itu tidak ada, Mas Danang. Mohon bantuannya dengan sangat, Mas Danang. Ya, saya kira demikian, Mas Danang, pertanyaan kami. Terima kasih. Di subkelompok mana, Pak? Subkelompok kepegawaian dan tata usaha. Oh iya. Kemarin yang saya atur ke penjenengan yang beberapa hari yang lalu itu. Sudah saya refresh, sudah saya hapus SKP-nya, saya hapus satu persatu Mas Danang, yang manual saja. Soalnya di menu hapus SKP itu tidak muncul Mas Danang. Yang ada gambarnya di situ kan ada Bu Indri dan Mas Danang, kemudian ada menu SKP, menu hapus SKP. Itu tidak ada Mas Danang di tempat kami. Oh iya Bapak. Ya. Bantuannya Mas Danang nggih. Teknis nih Mas Danang, cuma Mas Danang yang tahu nih kayaknya. Ada contohnya Bapak Ibu, mungkin izin saya share screen ya Pak Giman ya. Monggo silakan. J. Nah ini izin saya buka SKP-nya Pak Giman. J. Jadi saya kalau buka-buka begini Bapak Ibu, saya nggak perlu password Bapak Ibu ya, saya bisa masuk ke modul masing-masing. Mohon maaf, ini bukan mengintip ya, gunanya untuk perbaikan. Monep sih.
Nah ini Pak Giman itu sudah refresh, tapi masalahnya Pak Giman refreshnya telat. Pak Giman sudah buat Oh, SKP baru refresh. nggih. Nah memang betul Nggih. ketika sudah refresh di sini jabatannya sudah betul, analis kepegawaian muda, kemudian unit kerjanya Ya, sudah betul. betul. Nah, tapi kalau Nggih. saya betul di sini ini masih yang kasus kayak gini banyak nih Bapak Ibu, nggak cuma terjadi Nggih. di Surabaya Iya. di Puswetma, ini Nggih. banyak. Jadi bisa dilihat di sini, ini jabatannya masih lama semua kan, kepala subbagian. Nah ini kepala bagian umum, ini jabatannya Nggih. belum diupdate, tapi unkernya udah kemudian buat Nggih. SKP. Nah kenapa Nggih. posisinya nggak bisa dihapus? Nah karena Nggih. sudah diajukan. Nah Pak Giman sudah mengajukan SKP ini, sudah diajukan kemudian dibalikin lagi, Nggih. dibalikin lagi kan? Nah ini nih, Iya, iya. nih, tuh mengajukan, Iya. perbaikan, mengajukan lagi, perbaikan lagi. Ya tombolnya nggak muncul-muncul Pak Giman, walaupun bolak-balik, tapi nanti insya Iya. Allah saya bantu, saya reset Pak Giman. Siap, siap. Jadi kalau saya reset, insya Allah nanti langsung ini dia kembali ke Semula. ke pilihannya. Iya. Bentar ya. Nggih, nggih. Bentar Bapak Ibu. Nah jadi yang kasus begini banyak Bapak Ibu. Jadi intinya nanti Bapak Ibu perhatikan ini, ketika nanti sudah masuk di seperti ini, jabatannya belum berubah, kalau masih bisa dihapus SKP, Bapak Ibu hapus SKP. Tapi kalau memang sudah nggak ada tombolnya seperti ini, berarti NIP-nya kirim ke saya. NIP-nya kirim ke saya, nanti saya reset. Nah, kemudian gini, ada juga kejadian klik update ini nih. Ketika klik update pangkat, sebenarnya ini nggak usah diklik-klik kalau nggak update pangkat ya Bapak Ibu. Ini kemarin ada bug, kalau diklik, dia itu, nah ini udah bener nih. Kalau kemarin ngeklik ini Bapak Ibu, itu ininya berubah ke satker. Nah kalau memang perubahannya karena klik yang ini, Bapak Ibu nggak usah hapus SKP, nggak usah direset. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau unit kerjanya berubah gara-gara Bapak Ibu klik tombol update pangkat golongan, Bapak Ibu saat ini nggak perlu mengajukan reset atau hapus SKP. Karena saya lagi usaha cari jalan untuk perbaikan. Nah tapi kalau Bapak Ibu lupa reset, lupa refresh, nah itu yang mohon maaf Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sudah selesai ngentrinya, saya harus reset. Mohon maaf banget ya. Pak Giman, ikhlas nggak Pak Giman? Saya hapus ya. Ada SKP-nya ya? Belum ada ya Pak Giman ya? Halo Pak Giman. Pak Mia, bentar ya Pak Mia ya. Iya, monggo. Ini kalau udah super aktif gini nih, dia punya tombol yang bisa Tombol Doraemon. nah, pintu kemana saja atau tombol kemana saja ini bisa langsung rapih lagi nih Mas. Saya coba lagi punya Pak Giman. Pak, udah saya reset ya, Pak Giman. Oh iya, Pak Giman udah saya reset ini akunnya. Jadi coba kita lihat ya, sudah berubah belum ya? Kita buat ya Pak. Nggih, siap. Izin nih Pak. Siap. Biar teman-teman nanti bisa ngelihat udah berubah apa belum. Nggih. Berarti memang klik tombol refresh itu penting banget ya sebelum membuat SKP-nya. Kalau tidak nanti akan kerepotan sendiri nih Kak. Ya kayak gitu. Pak Giman, pejabat penilainya siapa ya Pak? Siapa Pak Edi ya? Nggih, Dr. Hewan Edi Budi Susila MSI. Ya, betul itu. Nggih. Nah, kita lihat jabatannya udah betul belum? Nah, tuh. Nggih. Nah, gini udah betul Pak. Tapi, nah, analis kepegawaian muda, subkoordinator kepegawaian dan tata usaha. Nah, cocok Pak. Tinggal dilanjut ya. Alhamdulillah. Berarti isi kembali Iya, nih Pak. kalau kejadian seperti ini harus diisi ulang lagi nih Mas Danang ya. Iya Mbak. Iya, makanya jangan lupa teman-teman klik dulu, refresh dulu, pastikan semua datanya sudah oke, clear, baru isi SKP-nya. Nggih. Terima kasih Mas Danang. Baik, mungkin ada yang lain. Ini waktu kita udah mau jam 9 malam, ini nggak terasa jalan terus waktunya ya Bunda ya. Masih ada yang lain kah? Izin 5 menit ya. Silakan Bu Marwati Wati, monggo. Kami izin 5 menit ya. Oh siap-siap. Makasih Mbak. Assalamualaikum Pak Danang, Bu Bia dan semua teman-teman.
Perkenalkan saya dari Maros, Pak. Kebetulan juga transformasi jabatan. Tadi Recoki Pak Danan kasus seperti yang di Puskesmas itu. Nah, ini ada lagi Pak masalah itu kan di tempat saya itu ada mantan kepala balai Pak. Kedengaran? Kedengaran Bu, kedengaran. Lanjut aja dulu. Posisi sekarang pangkatnya 4C. 4C, fungsional madya. Terus kabit pelayanan veteriner itu pangkatnya masih 4B. Apakah bisa itu dicantol sebagai tim penilai? Itu yang pertama, Mas Danang. Yang kedua, masalah butir-butir kegiatan yang tadi, tapi sudah ada bayangan tadi dijelaskan sama Pak Danang. Jadi yang itu saja dulu. Makasih. Gimana Bu? Diulang lagi Bu tadi gimana? Enggak. Yang ini Pak, yang mantan kepala balai saya itu kan pangkatnya sekarang 4C. 4C. Sementara di kantor yang paling tertinggi beliau. Jadi kepala balai masih B, kabit subkoordinator pelayanan veteriner juga 4B. Jadi yang paling tinggi 4C tadi mantan kepala balainya gitu? Iya. Oh, beliau masih tetap di situ berarti ya posisinya? Iya, masih. Oke, baik. Jenjangnya apa ya Bu ya? Sekarang fungsional atau pelaksana atau apa ini Bu? Fungsional madya. Fungsional madya. Oke, ya. Baik. Baik, ini sambil nunggu Mas Danang. Monggo Bunda ada yang mau dimasukkan, berikan masukan dulu. Ini juga yang udah kita bahas di grup ini Bunda ya, terkait pangkat ini gitu kan. Nah, ini apa namanya? Monggo Bunda silakan di unmute dulu nih. Maaf, ini tadi nyambi juga nih pertanyaan teman-teman yang sebenarnya yang di awal Mas Danang tadi ya izin ya, yang orang fungsionalnya nggak cocok. Iya. Nah, fungsionalnya nggak cocok, jadi nggak cocok dengan tugas fungsinya, terutama bukan nggak cocok dengan dirinya on behalf pribadi ya, tapi nggak cocok dengan fungsinya. Ini ada beberapa sehingga pertanyaannya itu nanti bagaimana SKP-nya, gimana penilaiannya dan sebagainya. Nah, teman-teman, jadi kalau yang masalah-masalah awal seperti ini ikuti saja sesuai dengan apa yang ada. Kita kan untuk penilaian, untuk pengisian sudah dengan surat edaran Pak Sekjen. Nah, untuk fungsional itu ikuti ya dibutir ya seperti itu. Pokoknya ikuti peraturan yang normal dulu saja. Jadi hal-hal lain kita akan sambil jalan nanti kita akan perbaiki. Nah, untuk Bu Marwati nih ya. Bu Marwati udah ya. Jadi kira-kira secara umum seperti itu teman-teman. Nah, saya terus terang berharap teman-teman di analis kepegawaian ini sudah ikut serta mendampingi teman lain yang di unit itu kesulitan. Makanya tadi sampaikan di awal kalau bisa ini jadi TOT atau teman-teman analis kita bisa berdiskusi di forumnya analis kepegawaian. Kami nanti akan share setelah dikoreksi Pak Karo soal-soal dan jawaban yang ditulis teman-teman dan dikirim via Google Form ya Mbak Mia ya. Yang Mbak Mia sudah sandingkan dalam Excel, sudah saya jawab tadi seharian sudah dibahas. Nah, nanti akan kita share itu menjadi panduan. Nah, kalau secara teknis nanti secara operasional pengisian dan lain-lain ini nanti ada timnya Mas Danang. Kira-kira itu tambahan saya Mbak. Ini maaf karena tadi nyambi masih ada yang tanya kok kabak umum tidak di kabak umum tidak di transformasi dan ternyata baru sadar kalau kabak umum itu BUP-nya hanya 58 tahun. Iya, betul. Tadi masih ada pertanyaan seperti itu. Jadi kita temannya Madya bisa 60, nanti dia ber-58 ini baru bingung ada beberapa. Silakan Mas Dano. Banyak yang protes Bu Esti. Iya, makanya ini masih terus berbalas pantun ini. Ya. Monggo Mas Danang nih, Bunda ke mute ini suaranya nggak kedengeran Bunda. Ya. Lanjut Mas Danang. Ya, jadi kalau yang terkait yang kabak umum bersama TNI memang sudah 3 kali saya ngisi di 3 tempat, itu banyak ditanya kenapa kami nggak ditransformasi sedangkan yang di kantor pusat kok ditransformasi. Itu pertanyaan susah bagi saya itu. Tapi yang bisa jawab betul
ya. Bu Nur Wahidah ya, sama Bu Betul. Nina. Tadi ada Bu Marwati. Iya, Bu Nanya apa ya? Marwati. Iya ya. Mohon maaf ya. Tadi ini sebenarnya Bu Marwati bertanya, ini kan ada mantan kepala UPT yang ternyata pangkatnya itu paling tinggi di UPT tersebut, tapi sekarang posisinya sudah berubah, sudah ada penggantinya dan pangkatnya satu tingkat di bawah gitu. Jadi seperti apa penilaian SKP-nya? Ini kalau monggo Mas Senang, apakah dari sistem ada pertimbangan di SKP, karena kalau dari aturan main sudah jelas ya. Monggo dari Mas Danang dulu mungkin. Ya, kalau untuk pejabat penilai itu nggak ngaruh Bapak Ibu, pangkat apa ya, misalkan yang penting jenjangnya sesuai. Misalkan kalau saya tahun ini mulai merapikan, kalau fungsional itu utama itu ada di kepala balai. Kalau kepala balainya memang PT eselon 2. Nah, kayak mana kalau PT-nya eselon 3? Kalau PT-nya eselon 3, di situ ada utama, ada madya. Berarti utama madyanya itu ada di kepala UPT. Nah, kalau ini kasusnya BB Vet Maros. Nah, jadi kalau itu jenjangnya utama, berarti pejabat penilainya kepala balai. Kalau madya, berarti koordinator. Jenjangnya Bapak Ibu ya. Nah, kayak mana kalau pangkatnya memang lebih tinggi, sedangkan pejabat penilainya lebih rendah? Nggak ngaruh Bapak Ibu. Untuk SKP nggak ngaruh. Berpengaruh itu di pangkat. Kalau Bapak Ibu mau naik pangkat. Nah, kalau untuk naik pangkat, peraturannya masih lawas, belum berubah. Jadi, pejabat penilainya itu pangkatnya harus lebih tinggi. Nah, biasanya Bapak Ibu, kami ganti dulu untuk cetakan. Jadi, hanya untuk cetakan SKP, untuk keperluan BKN, itu pejabat penilainya kami ganti ke yang pangkatnya lebih tinggi. Nah, tapi kalau dalam konteks SKP, apakah boleh pejabat penilai yang pangkatnya lebih rendah menilai pegawai yang pangkatnya lebih tinggi? Jawabannya boleh, Bapak Ibu. Karena saya pun melakukan. Tahun 2017, itu saya punya staf pangkatnya itu di atas saya semua. Jadi saya itu pangkatnya yang paling rendah, Bapak Ibu. Tapi jadi pejabat penilai. Ya boleh. Karena kan di aturan SKP kan memang posisinya itu boleh menilai. Itu. Tapi kalau ada yang mau naik pangkat tinggal dipindahin sementara. Itu ya Bu Marwati ya. Saya tahu Pak ini ya. Pak Sulaksono ya. Iya, iya. Tinggi banget itu Pak pangkatnya. Sulaksono bukannya udah pindah ya? Belum ya? Belum ya, Bu? Belum. Iya. Izin nambahin ini di PP 11 2017 ini ada pasal 228 ayat 4, memang penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung dari PNS atau pejabat yang ditentukan oleh PYB. Jadi tadi memang tidak terkait pangkat, termasuk di PP 46 2011. Yang penting atasan langsung ini paling rendah, itu sudah disebutin jabatan sudra eselon 5. Jadi tetap aman, Bu. Ya. Nah, memang yang masalah adalah BKN, ya Mas Danang ya. Ini mestinya BKN yang harus ikut berubah nih mengikuti Izin. PP, karena PP sudah dijawab seperti itu, termasuk di PP 30 untuk 2019 yang insya Allah berlaku April nanti ya. Sekarang masih kita pakai PP 46, itu juga tidak masalah, Bu. Cuman kadang-kadang, mohon maaf Mas Danang, itu yang pejabatnya yang kayaknya yang kadang-kadang nggak mau dinilai di situ. Menurut saya, Bu, kadang benar ini yang mantan pejabat, kadang-kadang ada juga dulu kapus jadi fungsional utama, dia nggak mau dinilai oleh kapus yang dia tempat dia berkedudukan, maunya dinilai oleh kepala badan. Padahal itu kan nggak ngaruh, saya bilang. Udah nggak, ya memang bolehnya dia memang nggak apa-apa dinilai di pusat, apa ada oleh kapusnya. Jadi memang izin sharing, kalau untuk pejabat fungsional itu tidak ada masalah, kenaikan pangkat pilihan. Di PerKBKN 12 yang 2002 pun masih menyatakan tidak bermasalah untuk pejabat fungsional jika dinilai oleh yang pangkatnya lebih rendah gitu. Tapi kalau untuk pelaksana ataupun struktural, nah itu memang masih jadi titik kritis. Jadi kalau eselon 4 ya itu harus lebih rendah pangkatnya daripada eselon 3-nya. Itu memang agak kesulitan di situ. Tapi kalau misal untuk fungsional tidak ada masalah Bu Marwati. Jadi kalau memang beliau tadi fungsional ya, jadi nggak ada masalah juga, dan suratnya Pak Sekjen itu juga sudah inline dengan aturan main yang ada gitu. Di PP 11 juga tidak bicara masalah pangkat, PP 30 juga tidak bicara masalah pangkat, dan memang didelegasikan kepada pejabat yang diberikan kewenangan.
itu ya. Mungkin tambahannya sedikit Bunda. Iya. Mungkin masih ada yang lain, ini udah jam 9, kalau memang masih ada mungkin masih bisa ya Mas Danang ya dikit lagi Bunda, kalau memang masih ada, Iya. kalau enggak ya kita bisa wrap up kegiatan malam hari ini. Alhamdulillah nih sampai 87 Bunda, saya udah takut aja kalau kapasitasnya kurang. Ya. Izin ini juga Mas Danang, ini terkait PAK ya, banyak pertanyaan juga terkait PAK. Untuk masing-masing pejabat fungsional, kan ada juga yang baru nerima nih Mbak Mia. Iya betul. Ya, itu juga ada juga yang protes, ada yang seperti apa ya. Ini kan kita artinya menurut saya untuk sekarang isi aja untuk SKP dulu, soal perubahan-perubahan ada kekeluaran kan nanti bisa disesuaikan gitu loh. Cuman kalau kami juga tadi diskusi terkait aturan, karena perhitungannya untuk PAK itu istilahnya ada perhitungan konvensional, ada perhitungan yang sudah sesuai dengan Permenpan terbaru. Karantina cara perhitungannya di lampiran itu udah beda Mbak Mia ya. Iya betul. Tapi untuk angka kredit analis kepegawaian masih digotong sama pendidikan, maka jumlahnya menjadi besar. 300 sekian, 400 sekian, termasuk saya 600 sekian, itu masih besar. Tapi yang lain itu udah pendidikan termasuk angka kredit yang lalu yang sudah digunakan untuk naik pangkat atau naik jabatan itu sudah ditinggal. Nah ini teman-teman yang analis kepegawaian harus tadi sempat saya share yang buku saku ya. Itu artinya seperti itu teman-teman bisa baca. Nah ini bahan diskusi gitu. Jangan nanti masih ditanyakan lagi. Pokoknya kalau seandainya perlu tanyakan, tanya ke kita dulu. Jadi dari kita untuk kita, biar kelihatan pinter gitu. Iya benar Bunda, ini dari kita untuk kita nih teman-teman analis. Baik, ini kayaknya. Bu Mas Rina tuh kayaknya mau nyanyi deh. Ada Bu Mas Rina nih, Pak Muhasim sudah on cam ini, monggo silakan Pak. Terima kasih Bu. Salam kenal ini Bapak, monggo silakan. Anggota baru nih dari Masjid Kampung Bu. Oke, Pak Muhasim. Oke, assalamualaikum Mbak Bu, Mbak Danang. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Ini kebetulan saya kan ikut juga termasuk yang transformasi kemarin. Terus ada sub bagian keuangan dan perlengkapan, kebetulan pensiun. Nah, jadi nggak sempat ikut transformasi. Apakah masih berlaku itu PLT ya, Pak? Untuk menilai staf-staf yang ada di keuangan dan perlengkapan? Kebetulan saya diminta untuk membantu juga jadi PLT di situ. Jadi saya double di kepegawaian juga, di keuangan juga. Terima kasih. Wah, itu Mas Danang apa tugas tambahan Pak, gimana itu? Apa tambahan tugas? Atau tambahan tugas atau yang mana nih, atau tambah-tambah lagi yang lain? Monggo silakan sih Bunda, Mas Danang. Pertanyaan bagus nih Pak Muhasim. Kalau ada yang double job nih gimana nih? Iya. Belum pasti. Ayo Mas Danang. Nah, jadi gini Pak Muhasim izin ya, WST ya Bapak Ibu, Mbak Mia izin juga. Jadi itu enak kalau bisa dihitung tambahan tugas semua ya. Dari 50% dari Pak Mukasim ya. Kenyataannya Pak Mukasim tambahan tugasnya hanya di jabatan yang Bapak duduki sebelumnya. Jadi Bapak Kasubag Kepegawaian sekarang otomatis menjadi subkoordinator kepegawaian, analis kepegawaian muda. Nah kemudian yang Kasubag perlengkapan ya Pak ya, keuangan dan perlengkapan ternyata sudah pensiun duluan. Belum, nggak sempat diisi ya Pak? Belum. Nggak sempat diisi? Ya belum. Kemarin nggak sempat diisi dulu, baru disetarakan? Belum ya, belum ada, kosong jadinya. Nah berarti itu Bapak di PLT-kan aja Pak. Jadi Bapak itu sebagai PLT. Jadi Bapak nanti di setting di aplikasi, Bapak sebagai PLT di sub kelompok keuangan perlengkapan. Udah oke. Nah kemudian itu merupakan tugas tambahan, bukan tambahan tugas. Jangan jadi itu tugas tambahan Bapak. Nah gitu. Berarti jadi berapa poin tuh ya? Sebelumnya udah dapat tugas tambahan 3 poin. Nanti Pak Muhasim dapat berapa poin lagi nih Mas Danang? Mentok sih. Kalau yang kayak gini kayaknya udah otomatis 3 Mbak. Kalau yang udah otomatis 3 ya. Subkoordinator itu belum tentu 3. Belum tentu 3 itu, maksimal kan 3. Tapi yang kayak kasusnya Pak Mukasim kemungkinan besar bisa mentok 3 itu. Oh gitu. Berarti ada ya. Nilai maksimal berarti 6 plus 3.
Mantap, udah punya 9 berarti ya. Untuk muda yang 25 tadi sudah di kantong 9 nih Pak Muhasim. Kalau PLT-nya sampai akhir tahun dong berarti Mas Danang. Tiganya tugas tambahan Mbak Mia, jadi hanya di SKP. Iya, di SKP-nya. Sampai akhir tahun itu juga kalau PLT-nya sampai akhir tahun ya. Berarti kalau enggak juga berarti nanti bentar lagi bisa berubah tuh Pak Muhasim. Kalau misalnya ternyata nanti ada subkoordinator Kebetulan yang juga ini, ditunjuk. Bu. Dan lagi juga tahun depan pensiun. Oh gitu. Nggak terlalu berpengaruh kali ya. Siap. Yang penting tetap berkontribusi ya Pak, tetap Ya. semangat kan. Baik. Banyak Saya junior-juniornya bulan depan nih. Pak Muhasim. Oh gitu Bu. Bukannya tambah ini lagi 2 tahun. Udah. Sudah ya. Kirain mau bilang 17 tahun. Baik. Siap Bu ya. Terima kasih Pak Muhasim. Nah, Masih ada yang sama-sama. lain? Kalau ini monggo, kalau memang ini kita sepakatnya sampai jam berapa nih ya Bapak Ibu? Mas Danang, Bunda? Saya pengen dengar suaranya Pak Jimmy deh. Mana nih? Oh ya nih yang Bang. analis murni kita nih, mana salah Ayo satunya Pak Bang, Jimmy nih. gimana Bang? Bang Jimmy, nanti oh tuh Bu Maslina tuh kayaknya. Mbak. Bu Maslina, Pak Ya, Jimmy. Bu. Silakan Bu Maslina. Ya, makasih Bu Mia. Bu Mia cuma mau nanya, kita kan di bagian umum itu ada 3 struktural sebelumnya. Dengar Bu Mia? Dengar. Siap, dengar kedengaran. 3 struktural sebelumnya, sub kepegawaian dan tata usaha, keuangan dan perlengkapan, satu lagi perencanaan. Apakah masih tetap di struktural itu subkelompok jadinya untuk yang kepegawaian, keuangan dan perencanaan? Karena di sini kita galau terus Bu, katanya di perencanaan tidak ada lagi di subnya, subkelompok. Hanya itu aja Bu. Subkoordinator ya maksudnya? Iya, Pak. Subkoordinator. Iya. Monggo Bunda. Iya. Mas Danang? Monggo, kunci dulu. Nanti. Ya, Saya jadi ini juga, ini kan tadinya 3 sub ya Bu Mas Dina ya? Iya, ini balai besar ya. Ya, Balai besar 3 sub. 3 sub ini prinsipnya kan untuk yang tahun ini penyetaraan itu quote and quote ganti baju saja. Jadi tetap bisa ada 3 subkoordinator. Tadi terkait kepegawaian, terus rumah tangga ya 1 perencanaan. Hanya memang jabatan fungsionalnya disesuaikan dengan tugas masing-masing. Kalau perencanaan ya perencana, tadi kepegawaian analis kepegawaian, terus keuangan ya analis keuangan APBN dan seterusnya. Nah, memang ada satu pertanyaan kemarin yang tadinya 3 sub, ya kenapa kok munculnya hanya 2 subkoordinator? Kemarin ada pertanyaan seperti itu. Jadi saya balik tanya lagi, di permentanya itu fungsi yang nggak ada itu adanya di mana? Kan pasti ada tuh di permentan ya, di peraturan menteri tentang organisasi tata kerja UPT tersebut. Nah, nanti fungsi itu ada di mana atau tugas itu ada di mana, itulah nanti ada di bawah subkoordinator apa. Jadi nggak mungkin tugas itu hilang. Misalnya keuangan perlengkapan nggak mungkin, mesti ada. Nah, tinggal cantolannya nanti di mana. Nah, biasanya kebetulan kalau keuangan sudah ada analis keuangan APBN, ya nanti kita cantolkan di situ. Nah, untuk yang perlengkapan memang ada PPBJ, tapi saya rasa akan sulit kalau di UPT karena skupnya kecil. Tapi ada namanya perlengkapan apa Mas Danang yang hanya terampil aja? Lupa saya namanya, Pranata apa ya? Lupa saya, itu yang punya Kementerian Keuangan. Jadi untuk yang perlengkapan ya. Makanya nanti lihat keutuhan dari permentan tentang organisasi tata kerja masing-masing UPT. Tapi dari saya itu Mas Danang. Enggak ada tambahan Mas Danang. Mas Danang terkait SKP-nya. Ibu, jadi ini banyak yang Mbak Mia, Bu Esti, jadi banyak yang sudah bertanya-tanya karena mereka itu kan sudah pada dengar akan ada peleburan organisasi ya. Jadi ini juga terjadi baik di kada peleburan. Nah, mereka tuh bertanya ini gimana? Saya apakah masih di unit kerja yang lama atau yang baru? Bapak Ibu jangan bingung. Jadi pertanyaan saya mudah, apakah permentan yang melebur unit kerja itu sekarang sudah ada? Kan belum ada Bapak Ibu. Ketika belum ada, ya Bapak Ibu unit kerjanya itu langsung beralih. Sesuai surat sekjen itu, Bapak Ibu unit kerjanya plek kayak tahun kemarin, plus pelaksananya
itu yang tahun kemarin pemangkunya siapa? Nah, apakah punya kewenangan? Punya, Bapak Ibu, saya pastikan. Bapak Ibu jangan ragu-ragu melakukan koordinasi, mengkoordinasikan yang ada di bawahnya, kewenangannya ada. Di surat sekjen sudah kami tulis, sudah kami gambarkan, malah kewenangannya ini loh mekanisme kerjanya. Dan bahan yang lampiran surat sekjen kemarin itu sudah kami masukkan dalam permentan kelompok substansi. Nah, akhirnya hasil harmonisasi Bu Esti, Mbak Mia, diminta satu permentan aja. Jadi mekanisme kerja nanti tidak ada permentan sendiri kemungkinan karena sudah gabung di permentan kelompok substansi. Jadi itu permentannya gemuk banget itu. Saya lihat pasalnya itu ratusan pasal itu. Aduh, blinger bacanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi SKP-nya yang khusus saat ini itu percis untuk unit kerja yang tahun kemarin. Andaikan nanti berubah, Bapak Ibu, andaikan nanti berubah, misalkan bulan depan ternyata sudah dilebur, nah ini saya lagi mengusahakan peleburan ini perubahan unit kerja dari A ke B atau B ke A, saya usahakan tidak ada proses closing. Saya lagi cari jalan nih, semoga ada jalannya. Jadi nanti Bapak Ibu closing, karena kan cuma ganti unit kerjanya kan. Nah ini yang saya lagi cari jalan, semoga nanti ada jalan ya Bapak Ibu. Itu ya Bu Mas Lina dan Bapak Ibu sekalian untuk kasus yang sama. Jangan ragu unit kerjanya. Karena unit kerja baru belum ada dasarnya. Nggak bisa digunakan. Iya Pak. Oke. Ya, Baik, Pak. Ibu. Itu juga awal pertanyaan saya itu ya Mas Danang ya. Makasih, Mia. Iya, makasih sama-sama Bu Mas Lina. Ini di suratnya Pak Sekjen udah ada nih kabak umum gitu ya. Sedangkan kan memang belum turun ini permentan yang terkait kabak umum dengan tugasnya yang baru. Jadi nggak usah bingung. Ternyata stick dengan yang lama saja, pakai yang lama ya berarti kita langsung transform sesuai dengan yang ada di yang ditetapkan oleh Menpan gitu ya Mas Danang ya. Supaya kita juga nggak bingung, sekarang bisa teman-teman bisa mengisi SKP dengan program yang baru di 2021. Nah ini tadi Bang Jimmy ini ditanyain sama Bunda ini. Ya, boleh. Silakan Bang Jimmy. Bu. Boleh malah ya Bu ya. Iyalah. Dengar suaranya Bu ya. Dengar. Garuk mulu kau Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya, salam sehat ya bagi kita semua. Yang mau saya tanyakan Bu, itu di Balai Besar Pertanian dan Perkebunan itu ada PBT Bu. Nah, ada PBT. Nah, dan kemarin itu kepala seksinya dilantik jadi PBT muda, PBT madya, dan menjadi koordinator dan subkoordinator. Yang mau saya tanyakan Bu, yang pertama itu apakah mereka itu salah satu butir dari PBT itu adalah melakukan sertifikasi dan pengawasan Bu ya. Jadi saya tanyakan apakah mereka sebagai koordinator dan subkoordinator bisa ikut untuk melaksanakan butir kegiatan tersebut Bu, yaitu melakukan sertifikasi dan pengawasan ke sumber benih. Itu Bu yang pertama. Yang kedua, dengar Bu ya? Ya, dengar Bang Jimmy. Yang kedua Bu, balai besar kita itu kan masih KTU Bu ya, Kasubag Tata Usaha ya Bu ya, karena padahal kita balai besar Bu ya. Apakah ada wacana atau ada nanti Bu KTU menjadi kabak umum Bu di balai besar, karena kita kayak Balai Besar Surabaya, Medan itu eselon 2-nya Bu kabak umum nggak ada, tapi langsung dari kepala balai itu ke KTU. Jadi mohon pencerahan Bu. Saya rasa cuman itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada perbedaan ini ya, berarti ya. Ada balai besar yang langsung ke KTU, ada balai besar dengan kabak umum gitu ya Bang Jimmy ya? Iya betul Bu. Jadi yang di Surabaya sama Medan itu Bu, dia kepala balai KTU, baru di bawahnya ada Kabid 2, benih sama proteksi Bu. Satu lagi Bang, Ambon, jangan dilupakan. Oh ya, Ambon ya, lupa. Ya, Ambon, betul Bang, betul. Pasti udah siap-siap. Iya Bu, iya. Betul. Iya. Monggo silakan Bunda. Yang pertama terkait pembagian butir ya. Ketika tadi Kabid Perbenihan ini dan kepala seksinya sudah menjadi sudah menjadi pejabat fungsional madya dan muda,
prinsip dia bisa melakukan dan wajib melakukan butir kegiatan jabatan fungsional. Nah, pertanyaannya dia langsung turun atau seperti apa? Nah, itu tadi. Kita harus, tadi Pak Danang sudah menjelaskan, saya juga sudah menjelaskan, di awal harus sepakat dulu untuk membagi butir kegiatan atau tugas-tugas ke pejabat fungsional yang ada di bawahnya. Karena baik si Madya yang mantan kabit maupun yang mantan kepala seksi di jenjang muda butuh menu angka kredit nih Bang Jimmy. Jadi sah saja dia ikut turun. Nah, apalagi itu kan kalau nggak salah Medan punya wilayah-wilayah gitu masih ya, sekian provinsi ya. Tinggal dibagi aja. Sumatera, Kalimantan, Bu. Nah, itu tinggal dibagi saja Bang Jimmy. Dibagi dulu, bedah dulu di butir kegiatan, di kegiatan baru nanti dibagi. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi supaya semua nanti jalan semua clear. Kalau saya lihat di beban kerja di BB Balai Besar Pemberdayaan dan Proteksi Tanam Perkebunan Medan sih cukup lah itu. Karena dia memang unit kerja teknis ya. Nah, mungkin nanti dilihat lagi untuk yang Madya, seingat saya itu juga ada pengembangan metode Bang Jimmy. Iya. Ada fungsi itu. Nah, nanti yang Madya dorong juga ke sana. Nanti Bang Jimmy quote input sebagai penengah, dorong juga ke sana supaya namanya Madya pangkatnya kan udah lumayan tinggi tuh. Brigjen lah hitungannya ya. Dia juga lebih banyak ke yang mikir. Jangan senangnya ke lapangan. Kadang-kadang dulu ada istilah pangkat jenderal, iya pengennya kerjaannya kopral. Iya, kalau istilah Pak Hari dulu, iya sudah jadi jadi arsitek jangan nukang katanya, karena senang nukang gajinya harian katanya. Nah, untuk yang tadi antara kasubag atau kabak ya, ini kan itu eranya udah era struktural udah kita lewatin Bang Jimmy ya. Iya. Ya kan. Nah, tapi kalau seandainya mungkin pertanyaannya justru dibalik, kalau yang tadi Mas Danang ngingetin Ambon tuh kasubag ya. Pasti dia tetap kasubag TU, tidak akan ditransformasi jadi fungsional. Nah, yang kabak ini terus terang saya belum ngintip permentan yang baru nih Mbak Mia, Mas Danang, karena ternyata itu tadi ada yang dari 3 menjadi 2. Sudah ada permentannya. Saya terus terang belum lihat ya. Nah, kalau nanti ketika nggak tahu itu yang BPUP itu ada permentan baru belum Mbak Jimmy? Udah. Itu katanya yang masih yang lama itu, Bu. Masih yang lama. Iya, itu makanya kan kayak sama yang karantina Belawan kan kita kan sama-sama eselon 2 ini, Bu, kan sama yang Dirjen pun, tapi kan karantina kan ada kabak umum ya, Bu. Kenapa kita Ambon, Surabaya sama Medan? Kasubag. Iya, Bu. Iya. Ya, karena waktu itu hitungannya kan kantor juga sebelahan itu. Iya. Tetanggaan tuh cuman beda pagar dulu supaya punya bareng-bareng, dan kita waktu itu juga ngelihat beban kerja, makanya nanti masuk ke Kasubag TU. Nah, kalau misalnya kita nanti bisa nggak disuruh ke kabak umum karena yang lain sudah dikerjakan oleh fungsional, ya nggak apa-apa, itu bagian dari nanti penataan. Nah, kalau bisa mau penataan seperti itu ya sekalian sama Ambon, Medan, dan Surabaya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau sekarang karena eranya masih fungsional, kita bernapas dengan fungsional dulu. Karena Menpan juga masih quote in quote masih menyelesaikan PR-PR terkait permasalahan di penyetaraan jabatan. Contoh yang nggak sesuai tadi, nggak sesuai antara tugas jabatan di yang kalau di perbenihan proteksi kan enak ada benih, ada perbenihan pangas benih, ada PUPT. Contoh yang di BBIB, BIB Mas Danang, Puspetma ya, bidang pemasaran distribusi ya, itu jadinya Pranata Humas. Setahu saya ini kan agak repot ini, tugas jabatannya nggak pas gitu ya. Nah, ini juga menjadi PR kita, tadi juga sempat diskusi. Mungkin itu, monggo Mas Danang. Terima kasih, Bu. Iya. Cocok, Bu, komprehensif. Sudah lengkap. Makasih Bu, ini dedengkotnya organisasi, jadi beliau tahu bagaimana harus menyampaikan ini mulanya seperti apa, embrionya sampai lahir. Baik, makasih Bang Jimmy udah join ini sama-sama kita. Baik, mungkin masih ada lagi atau ini bisa mau kita closing? Ini materi udah di-share ya, Mas Danang ya? Sudah, Mbak. Oke. Tapi ada pertanyaan di chat, apa bisa kita jawab atau gimana, Mbak? Oh, monggo silakan Mas, saya belum ngecek malahan. Ya, di chat itu ada beberapa. Pertama, ini apakah butir jabatan fungsional boleh diturunkan kepada bawahan? Maksudnya diturunkan itu gimana ya? Apakah butir ini nanti dilaksanakan oleh pelaksana? Kalau itu maksudnya bisa Bapak Ibu, misalkan di bawahnya ada jabatan pelaksana pengadministrasi kepegawaian atau penyiap bahan kepegawaian gitu ya, saya lupa namanya. Kalau ada misalkan nanti bisa diturunkan, tapi hati-hati Bapak Ibu, kayak yang saya maksud bukan berarti Bapak Ibu langsung ngambil plek-plekan gitu ya, outputnya Bapak Ibu ya. Ya, jadi
adalah nanti dari hasil kerja mereka itu yang Bapak Ibu poles dulu. Karena yang saya tahu itu kalau di fungsional lain nih, di luar analis kepegawaian, itu ada yang main ambil aja. Jadi kerjaan orang diambil, oh ini jadi angka kredit. Nah kalau bisa di analis kepegawaian, kalau ada melihat output kepegawaian, ya bagusnya silakan dipoles dulu. Nah kalau kita sebagai subkoordinator, ya kita pinter-pinter lah, harus bijak lah Bapak Ibu ya. Kayak saya pun nanti, kalau Mas Mulyanto sebagai pelaksana, dia ngotak-ngatik SOP, nah itu nanti bisa jadi angka kredit saya. Tapi saya tuh udah berpikir, kalau saya punya konsep koreksi naskah SOP, saya nanti akan buat instrumen sederhana, bahwa ada oretoran saya terhadap, ini loh analisis saya untuk SOP-nya. Nah saya mau kayak gitu, walaupun bahan bakunya dari pelaksana. Artinya hindari yang plekan. Ya, kecuali memang bawahan Bapak Ibu yang ada di tim subkoordinator itu ikhlas ya, ikhlas banget, itu nggak apa-apa deh, silakan aja diatur ya. Tapi kalau nggak ikhlas lah itu yang repot nanti Bapak Ibu. Nah kemudian itu lanjut. gunanya kerja tim itu ya, kita jadinya pembagiannya jelas gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman di pelaksana mengerjakan apa, harus bisa nanti outputnya apa untuk para subkoordinator, kan seperti itu. Jadi juga inline apa yang dikerjakan di pelaksana dan jadi outputnya di subkoordinator. Tentunya juga nggak plek tadi kan. Pasti harus ada evaluasinya lah. Kalau udah muda kan sudah bentuknya sudah beda dia. Ini Ya, masih ada beberapa yang pertanyaan juga nih, Mas Danang penting ternyata. yang penting seni, maksudnya kalau nanti ada angka, ada output kawan kita yang bisa jadi benar-benar angka kredit kita, ya gimana caranya kita deketin mereka gitu ya. Kalau perlu nanti kita ambil outputnya jadi angka kredit kita, ya kita kasih DL ke Bali, biar seneng gitu ya. Ditraktir lah gitu ya. Dong. Nah itu baru sama-sama enak, Bapak Ibu harus sama-sama ngerti ya. Kasihlah dia ke Bali lah gitu ya. Oke, gimana lanjut Bapak? Ini ada juga nih pertanyaan nih dari Suhartati Novia ini. Pak Danang, itu ada satu poin outputnya 12 laporan. Nah itu outputnya 12 laporan apa aja ya? Nah ini mungkin tadi yang disebutkan tadi ya Mas Danang ya. Ada yang volumenya banyak walaupun sebenarnya angka kreditnya terbatas karena ruang lingkupnya sudah tertentu gitu seperti di tempatnya Mas Danang. Nah mungkin pertanyaan 12-nya ini maksudnya apa nih Mas Danang? Yang di tayangan saya ya, Mbak Mia ya? Iya. Saya buka deh. Udah saya tutup lagi slide-nya. Bentar, Pak. Oh, manajerial ya Mbak? Maksudnya ya Mbak ya? Tadi dibilangnya sih cuman dia nggak ngebahas, tadi siapa ya Bu siapa tadi tuh, nggak ngebahas manajerial ataupun butir fungsional, tapi hanya bertanya tadi 12-nya itu apa aja ya katanya. Siapa yang ada yang 12 tadi Mas ya? Kayaknya yang manajerial. Oh di manajerial kok ya yang 12-nya ya? Ya, jadi kalau yang manajerial ini gini Bapak Ibu, jadi yang koordinator itu kan entry satu butir, melaksanakan tugas manajerial subkelompok misalnya melaksanakan 12. Nah, kemudian kenapa 12 laporan? Karena harus dijabarkan laporan bulan. Oke. Jadi Bapak Ibu ya. Nah, satu laporan ini sampai aja. Pokoknya pelaksanaan manajerial yang saya lakukan dalam waktu 1 bulan. Nah, jadi jangan ada yang di SKP awal ini dari 12 laporan, jadi sebulan laporan. Itu Mbak Mia. Oke. Berarti ini memang laporannya bulanan ini ya Mas Danang ya? Ya, untuk manajerial. Manajerial, oke. Mungkin tadi juga ada nih, apa bisa diseragamkan ini untuk UPT yang eselonnya apa namanya, yang sama untuk butir-butirnya, untuk dianalis kepegawaian. Tadi ada yang tanya. Wah, ini biar enak nih Bu Esti nih. Oh, jadi menu udah disiapin.
Kalau dari Ini dari Andarias nih, Mas Andarias Kalau- masih ada nih. Kalau ya, mau kalau bisa dari tambahkan sisi lagi. jenis tugas relatif sama. Kepegawaian di UPT pasti sama. Mulai dari nyusun formasi, anja, PABK, terakhir sampai ngurus pensiun pasti sama. Hanya memang volumenya bisa berbeda. Tapi itu tadi teman-teman ya. Jadi sekali lagi prosesnya sama, ngambilnya permenpannya sama, per KBK-nya sama, jadi bisa sama nih Mas Danang. Cuma kalau dia ada beberapa fungsional, itu pembaginya bisa berbeda. Tadi kan dari awal kita sampaikan, sepakat ya Mas Danang ya. Misalnya ada muda, kita belum bicara misalnya ada yang terampil di situ, kan harus dibagi juga pekerjaan. Ya, tapi sekali lagi kalau jenisnya di UPT bisa sama. Cuman tidak berarti itu contek-contekan sama persis. Nah, tadi izin Mbak Mia ada pertanyaan apakah pengembangan profesi tidak bisa dimasukkan dalam target ya. Sebenarnya pengembangan profesi memang tidak bisa dimasukkan dalam target pekerjaan, tapi dia dinilai di unsur utama iya. Gitu loh. Jadi pengembangan profesi bisa tadi tambahan menu atau vitamin. Bisa. Misalnya tadi kurang berapa, bisa nanti tambah itu tapi tidak menjadi target. Jadi karena di dalam Permenpan RB Jafung yang baru-baru itu sudah tidak untuk yang sekali lagi untuk pengembangan profesi muncul tapi memang menjadi tugas-tugas yang di luar tugas jabatan yang day to day. Oke. Tapi dinilai tetap dinilai teman-teman ya, jangan khawatir tetap dinilai, angka kredit tetap sesuai dengan lampiran Permenpan, misalnya makalah itu ada 3,5, ada berapa jurnal apa tetap dinilai, tapi tidak menjadi target karena khawatir nanti teman-teman asik bikin pengembangan profesi. Kan angka kreditnya gede-gede, padahal ngusiri kepegawaian angka kreditnya 0,0 sekian. Benar ya? Betul. Ya, ini terutama kayak teman-teman yang nih ada Mbak Riri nih yang hafal sama 000 sekian nih. Karena makin iya kan yang kecil-kecil banget diterampil ya, Mbak. Iya, betul. Ya, itu ada cara ngitungnya, sudah ada rumusnya Bapak Ibu. Terkait angka kredit yang makin tinggi jabatan itu pasti makin setiap jamnya itu makin banyak nilainya, angkanya karena memang kebutuhan angka kreditnya lebih besar. Mungkin itu. Baik Bunda, mungkin buat Pak Andarias, ini kalau mau diseragamkan sebenarnya nggak perlu diseragamkan di PP 11 itu udah jelas kita pasti seragam itu tugasnya tuh dari A sampai Z-nya itu udah seragam, tinggal mana yang mau diambil gitu kan. Kalau kita dari A sampai Z udah tahu tuh mulai dari pengadaan PNS, CPNS sampai dengan pensiun itu pasti sama itu setiap tahunnya. Udah seragam, tinggal mana yang mau diambil memang itu yang harus tadi duduk bareng dengan subkoordinator maupun teman-teman satu timnya. Nah ini masih ada lagi nih yang nanya tugas manajerial apakah ada AK-nya? Oh ini manajerial kok ada AK ya? Monggo Mas Danang nih, masih ada yang masih bingung nih kayaknya Mbak Lydia nih kalau masih nanya tugas manajerial ada AK-nya juga. Telat masuk mungkin. Tadi ada beberapa sulit masuk Mbak. Oke. Ya. Di Permenpan RB nomor 28 Bapak Ibu, tugas manajerial itu ada angka kreditnya. Jadi upah angka kreditnya ya termasuk besar lah kalau kata Bu Esti itu besar loh 25%. Jadi bahasanya kalau di Permenpan RB nomor 28 25% dari angka kredit kumulatif. Nah, tapi kami di BOK kami akan turunkan. Kami akan jabarkan bahwa 25% itu kami akan tetapkan per tahun. Jadi per tahun nanti berhak mendapat 25%. Kami akan tuangkan dalam Permentan 12. Jadi kami lagi siap-siap sudah akan insya Allah nanti kami akan kebut di bulan Februari. Bulan Februari kami akan kebut paling cepat ya minggu depan lah sudah mulai kais-kais gitu. Jadi ada Ibu upahnya 25% dari angka kredit minimal. Tapi 1 tahun berarti ya? Berarti kalau pengajuan nanti pas penilaian Dupaknya pas setelah 1 tahun berakhir 1 periode, berarti pada saat yang bersangkutan misalnya mengajukan 6 bulan belum bisa diklaim gitu ya Mas Danang? Kalau kemarin sepakatnya gini, malah mikirnya gini, Kami ya. Jadi kayak mana diganti nanti baru setahun misalnya kan dia nggak kebagian kalau nunggu untuk KP kan gitu. Makanya dibagi per tahun, Mbak. Kan dibagi gitu. per apa ini, Bunda? Kalau ideal sih per tahun, menurut saya ideal itu, Mas Danang ya. Saya nggak tahu nanti itunya. Tapi menurut saya dibagi per tahun ideal. Khawatir baru 1 tahun, tahun berikutnya misalnya nggak jadi koordinator lagi, kan bisa saja. Dan koordinator itu bisa juga ternyata berubah dalam waktu 6 bulan misalnya, Bunda? Itu nanti yang diatur dalam ini Mas Danang kemarin ya. Kita ada hintnya nggak nih? Ada clue-cluenya nggak nih Mas Danang? Kalau ada misalnya mestinya.
kapan Mas boleh Danang. ganti, kapan siapa yang ditunjuk, ada itu clue-nya. Silakan Mas Danang. Di Ya, konsep. jadi waktu itu kami sudah FGD kan sama Bu Esti juga sama petinggi-petinggi di biro. Masuk kami itu mengusulkan dan sepakat yang mana kalau ada subkoordinator baru 3 bulan jadi subkoordinator itu sudah diganti. Nah, Berhak mendapat 25% itu. Jawaban kami berhak. Jadi Berhak. nanti clue-nya berhak. Nah, tinggal nanti Pak Menteri setuju atau enggak kan gitu. oh gitu. Berhak dong, karena sudah haknya Bu Esti ya. Iya, tinggal di persentase aja. Oke, berarti aman lah ya. Berarti bisa juga kalau misalnya dia sudah tidak menjadi subkoordinator lagi gitu dan bisa masuk ke periode penilaian, dia bisa dinilai di situ berarti ya tanpa harus menunggu 1 tahun. Tapi kalau misalnya dia memang sampai 1 tahun ya berarti lebih baik di akhir tahun berarti ya diklaimnya yang 25% tersebut gitu. Iya, terutama yang nilai juga nggak repot, Mbak. Iya betul, ini juga bingung soalnya. Baik, itu ini masih ada yang nanya closing SKP nih, kan kemarin udah dibilang 2020 nggak ada closing ya Mas Danang ya? Iya betul, tidak ada closing. Jadi Nah, yang sudah terlanjur, ya sudah, biarin aja Bapak Ibu cetak SKP-nya dari situ aja. Dari SKP sebelumnya ya. Bapak Ibu cetak SKP dari SKP sebelumnya. Sudah. Karena nggak bisa diperbaikinya berat Bapak Ibu seperti itu. Oke, baik, berarti udah clear ya, nggak ada masalah. Kalau udah closing ya tinggal dicetak aja SKP-nya langsung. Nah, ini kayaknya so far sudah habis ini pertanyaannya Mas Danang nih kalau dari di chatroom nih Bunda. Iya. Jadi kayaknya sudah Absen jangan lupa. Nah, sekali lagi absen jangan lupa. Terus Mas Danang tadi juga sudah share ya Mas Danang, yang mungkin bisa share lagi Mas Danang nanti di akhir supaya yang belum sempat download, saya juga belum sempat ini bisa download dari chatroom. Dan absensi juga jangan lupa teman-teman. Mungkin Bunda tadi ya, yang clue yang paling utama adalah bagaimana membuat SKP sebenarnya tidak berubah, yaitu sebenarnya kita harus duduk bareng pembahasan tim. Kalau sekarang harus lebih rekat lagi nih pembahasannya, karena memang ada irisan-irisan yang memang mungkin ada yang sama jenjangnya dengan subkoordinator ataupun koordinatornya, sehingga yang penting jangan ayel-ayelan. Betul, bagi-bagi lah ya, yang penting semuanya bekerja bisa berkontribusi untuk Kementan gitu ya, dan inline dengan organisasi. Izin Mbak Mia, untuk yang masih baru jangan malu-malu belajar bagaimana ngirim dupat. Ntar kalau perlu diulang Mbak Ririn ngulang lagi. Siap. Nah, ini kan FGD-nya untuk IPAKRI ini insya Allah kalau memang minimal setahun 2 kali, tapi kalau bisa sebulan sekali ya monggo. Ini udah berapa kali Mbak? Ini kayaknya baru awal Januari aja udah keteter, udah 3 kali kita ini ngadain BIMTEK Bunda. Ya semoga nanti karena memang keperluannya pada saat ini memang sangat dibutuhkan ya teman-teman, banyak yang aspirasinya juga minta SKP, minta BIMTEK untuk IDUPAK, jadi ya kita upayakan gitu ya untuk teman-teman. Ini masih ada nih, apakah masa transisi ini Kasubag TU dan struktural yang tadi diganti? Oleh kepala sebelum ya. Ini nih Mbak. Oke. Apakah masa transisi ini Kasubag TU dan struktural yang bertransformasi diganti oleh Kepala Balai sebelum terbit SOTK baru? Wah ini kayaknya belum baca suratnya Pak Sekjen ini. Pak Sekjen, betul. Surat cinta Pak Sekjen belum nyampe kayaknya nih ya Pak Prima. Monggo silakan Bunda. Ya ini tadi udah dijelasin Mas Danang juga, Bapak Ibu nggak usah galau. Tetap bekerja seperti sekarang, sudah dengan ejaran Pak Sekjen, kalau nggak salah nomornya SE 1455 ya, akhir Desember kemarin. Jadi tetap yang kemarin mantan Kabak, mantan Kasub, itu tetap bekerja seperti biasa. Oke, baik. Nanti kalau semua ke Kabale nggak jalan. Jadi dibaca lagi, nanti kalau yang lupa bisa nanti di-share lagi. Saya nggak tahu deh, teman-teman kayaknya udah bolak-balik nge-share deh. Terakhir saya nge-share ya Mbak Mia ya? Iya. SE-nya ya? Betul. Ya, jadi di SE udah jelas ya Mas Danang ya? Termasuk dibaca, jadi kalau baca SE termasuk lampirannya ya teman-teman. Dan dibaca ya Bunda ya, jangan katanya si A, katanya si B. Nah itu biasanya tuh, jadi bisa benar-benar paham. Ya, minta tolong yang teman-teman analis ke bagian yang menegakkan hal-hal terkait penyetaraan. Kalau nggak paham bisa tanya kami, kita di grup diskusi gitu ya, supaya nggak menambah galau nanti teman-teman yang fungsional yang masih baru ini Mas Danang, banyak terjadi seperti itu. Mungkin nanti kalau buku pedomannya sudah jadi juga bisa di-share ya Bunda ya.
Iya. untuk tanya jawab pertanyaan-pertanyaan terkait penyetaraan ini bisa Iya. kita share. Mungkin apa namanya? Ini masih ada lagi timbul lagi Untuk satu nih. hadir butir kegiatan apakah cukup dia dengan Mas Danang? Jawab Mas Danang. Nah, Cukup ini dirinci butuh enggak? dirinci lagi nggak nih Mas Danang? Kayaknya tadi udah rinci, Udah langsung dijelasin. ya. Untuk saat ini untuk SKP-nya yang entry hanya satu aja Bapak Ibu sesuai panduan kami. Jadi satu aja sapu jagat aja. Laksanakan tugas manajerial kelompok, kelompok, bla bla bla, dan penugasan pimpinan lainnya. Hanya itu. Nah kemudian breakdown manajerialnya itu kita buat hanya sebagai instrumen pengendalian aja. Kita pembagian tugas ke bawahnya. Kita ke bawah, kita bagi lewat Excel itu. Tapi di SKP hanya satu butir dulu aja. Karena permentannya belum jadi. Kita tunggu dulu Bapak Ibu ya. Oh, mungkin bingung tadi ya karena sudah di breakdown tadi sama Mas Danang ya, tapi itu memang untuk memudahkan pembagian tugas bersama timnya Mas Danang sebenarnya. Tapi kalau untuk butirnya tadi sudah jelas cuma satu aja di input ya Mas Danang ya. Melaksanakan tugas manajerial apa gitu ya Mas. Oke. Baik, mungkin Bunda ini satu hal lagi yang saya agak kepikiran juga karena sekarang teman-teman sudah banyak yang fungsional, terutama kita berbicara di analis kepegawaian ya. SKP-nya juga, apalagi Mas Danang bisa ngelihat semua SKP nih, ini bisa jadi bahan rujukan juga untuk tim penilai pada saat menilai gitu ya. Apa namanya, pembagian tugasnya seperti apa sih? Jangan-jangan memang tumpang tindih dan memang overlapping dalam melaksanakan tugas dan ternyata nanti laporan dan bukti fisiknya nggak nyambung gitu ya. Nah itu nanti bisa juga jadi apa namanya, jadi pertimbangan juga nanti bisa nanti untuk tim penilai. Ini Bunda nih dari tim penilai, silakan Bunda. Ya teman-teman, tadi saya di awal sudah mengingatkan nanti untuk output itu laporan atau apa itu nanti dicek di dalam di butir kegiatan di Permenpan 36 maupun perubahannya ada, termasuk nanti di Perka BKN nomor 11 tahun 2012 itu jelas. Itu bentuknya apa, langkah-langkahnya apa, seperti waktu itu yang dijelaskan oleh Mas David ya, Mas David Silitonga. Jadi supaya teman-teman nggak dua kali kerja, nanti outputnya disamakan seperti itu. Nah mungkin izin Mbak Riri bisa nambahin nih terkait ini, karena Mas David nggak kelihatan. Silakan Mbak Ririn. Siap, selamat malam Bu, saya hadir. Mana? Ya itu Mas David. Iya Bu, saya hadir Bu. Gimana tadi Bunda? Iya izin Mbak Mia, Mas David biar nambahin supaya nanti nyambung tadi dengan butir kegiatan dengan bukti fisik. Bang David. Ya Mas David. Baik Bu, selamat malam Bu Esti. Terima kasih diberi kesempatan. Kembali lagi kita bertemu. Salam sehat semua untuk teman-teman dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Oke Le. Lanjut Le. Jadi tadi sudah kita dengar terkait dengan penyusunan SKP. Mohon izin, suara saya terdengar atau terputus-putus ya? Jelas Le, jelas. Jelas bagus. Cocok lah jadi penyanyi. Oh gitu Bu. Jadi terkait dengan SKP bagi kita semua rekan-rekan analis, memang SKP yang saat ini kita susun terkait dengan analis kepegawaian sebaiknya memang seperti yang disampaikan oleh Bu Esti, kita lihat dalam butir-butir kegiatan baik yang ada di Perka 11 tahun 2012 ataupun di Perka BKN yang terbaru nomor 7 tahun 2015. Jadi di situ Bapak Ibu, setiap butir kegiatan yang kita lakukan banyak yang bisa dilakukan. Artinya butir-butir kegiatan yang ada di Perka BKN nomor 11 tahun 2012 yaitu tentang petunjuk teknis terkait pengumpulan angka kredit, analis dan angka kreditnya, dan juga di Perka 7 nomor 7 tahun 2015 di mana di situ ada pedoman penilaian butir-butir kegiatan yang lebih banyak atau lebih jumlahnya bisa kita gunakan untuk kegiatan kita sehari-hari dalam melaksanakan fungsional. Jadi itu rohnya. Artinya
Itu panduan kita selaku analis kepegawaian. Jadi terkait dengan SKP yang saat ini kita susun, yang tadi disampaikan oleh Mas Danang, jelas memang kita harus berhitung dulu. Kita di posisi analis apa, jenjang apa. Misalkan kita di jenjang mada, kita harus berhitung dulu angka minimal yang kita peroleh 37,5. Demikian juga di analis muda, angka minimal yang diperoleh 25. Terkait Bapak Ibu nanti menyusun dalam teknis di pengajuan dupanya, mungkin ini adalah hal yang baru bagi Bapak Ibu yang pada saat ini transformasi dari jabatan struktural ke fungsional. Namun demikian, untuk penyusunan edupak dalam sistem aplikasi BKN itu sangat mudah sebenarnya. Jadi tidak susah, asalkan kita setiap membukukan bukti fisik itu selalu sudah kita siapkan dalam inventaris kerja kita. Kira-kira begitu, Bu Esti dan Mbak Mia. Jadi mungkin kalau dalam teknisnya nanti kita bisa sharing ilmu lagi. Jadi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin nanti kita bisa sharing ilmu lagi terkait dengan bagaimana teknik penyusunan dupa secara runtut, yang intinya bahwasanya kita bagaimana secara terstruktur dalam penyusunan kerja kita masukkan dalam bentuk tulisan, artinya tulisan penyusunan di dupa, sehingga ini memudahkan tim penilai untuk secara runtut menilai dan melihat hasil kerja kita itu apakah betul-betul sudah dikerjakan sesuai dengan mekanisme yang atau peraturan yang mengatur terhadap pengumpulan butir-butir kegiatan. Mungkin itu tambahan Bu sebagai sharing, sebagai masukan bagi teman-teman atau Bapak Ibu analis yang baru bertransformasi, sehingga jangan memandang sesuatunya berat dulu di fungsional, tapi ini sesuatu sebenarnya yang bisa kita kerjakan jika dengan semangat yang bersama-sama. Mungkin itu pendapat dari saya, Bu. Ya, makasih Mas David. Makasih Bang David. Iya. Emang eranya udah era kolaborasi katanya. Kata Iya, Prof. betul, Eko Prasojo itu betul. eranya era kolaborasi. Kalau nggak kolaborasi itu tertinggal. Karena nanti Jadul disruption namanya, itu, Mbak. iya betul. Disruption betul. itu terus berjalan. Kalau nggak ya kita yang ke disrupt sendiri kan gitu. Jadi harus bersiap-siap. Baik, makasih Iya. Bang David. Ini masih satu Siap. mungkin ya. Satu lagi pertanyaan ini Bunda Ni. Kayaknya dari teman-teman yang transformasi deh. Ini SK transformasi fungsional apa sudah bisa direkon? Nah, nanya lagi. Tukinnya kapan keluar? Nah, tukinnya kayaknya nggak berubah sebenarnya ya. Kan berubahnya sama ini kan ya ke tukin yang sama. Tapi tunjangannya nih Bunda yang kita Iya. banyak pertanyaan sebenarnya. Tunjangannya itu ngikutin tunjangan struktural yang lama kah atau sudah masuk ke fungsionalnya gitu? Karena kan fungsional pasti tunjangannya lebih besar nih. Saya Ada juga yang lebih kerasa rendah, dulu. Mbak, tergantung iya kursus. benar-benar. Iya. Ada juga sih Iya. seperti Pranata Humas ya. Pranata Iya. Humas itu lebih Itu kecil tapi 650.000 itu iya, Madya. tapi mayoritas lebih besar ya Bunda ya. Berarti kan Iya. negara harus siap-siap ini dengan keuangannya. Iya. Gimana Mas Danang? Bunda ini clue-nya dari Biro nih. Mungkin yang tunjangan dulu ya, nanti Mas Danang menjawab yang terkait dengan bayar rekon ini nanti kan ada perubahan. Jadi gini, kita lihat di Permenpan 28 2019 pasal 11 yang jelas dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di situ memang kalau peneliti ya untung karena tadinya slot 3B mungkin 960 ya, peneliti bisa berapa sih 2 jutaan kalau nggak salah, itu kan paling tinggi ya. Utama 3 jutaan atau 5 juta saya nggak hafal, tapi terjelas paling tinggi. Dia untung ya nggak apa-apa. Karena yang dibayar adalah tunjangan jabatan, clear. Nah, di pasal 12 ayat 1 itu yang disebutkan kelas jabatannya mestinya tidak turun. Karena penghasil kan kurang lebih sama. Nah, ini tadi kami juga diskusi juga karena mada yang tadinya 12, kalau nggak salah kemarin Mas Danang masih direkon 11 ya Mas Danang ya? Ya Bu, betul. Ya. Nah, untuk yang tadi kira-kira transformasi fungsional dari bulan, Mas Danang aja yang jawab.
biar Pas dibagi-bagi. ini tempatnya TRB nih yang rekon-rekon nih. Mas Mm-mm. Danang tetanggaan sama komandan, soal komandan belum bisa hadir hari ini. Silakan Mas Danang. Ya, soalnya Pak Komandan itulah hari-hari ini lagi disibukkan koreksi perubahan jabatan itu luar biasa karena betul betul. dan ada beberapa yang unik gitu loh. Ada misalkan yang harusnya medik veteriner ternyata jadi prahum. Nah, jadi itu yang lagi disinkronkan antara yang di tempat Bu Ida dengan tempatnya Pak Janopa dimutasi. Jadi posisinya memang lagi rekonnya, lagi proses Bapak Ibu itu sudah berubah jabatan. Nah, kemudian yang paling galau itu sebenarnya yang transformasi dari Kabak ya menjadi koordinator itu grade-nya 11. Nah, tadinya 12 kok 11. Harusnya kan nggak turun. Nah, posisinya gini. Tadi kami sempat diskusi, jadi saya tahu informasinya dengan Bu Indi dan Pak Nanang gitu kan. Jadi insya Allah sih grade-nya harusnya nggak turun, tapi ada Perpres yang akan terbit, tapi ini kan belum terbit. Kalau KLKL nggak sabar supaya tetap 12, silakan katanya berkirim surat masing-masing KL ke Kementerian Keuangan. Nah, kalau tadi kata Bu Indri, harusnya Menpan ya yang nyuratin Kementerian Keuangan. Nah, Menpan udah jawab, tunggu aja perpresnya. Nah, akhirnya tadi yang saya dengar sih, sementara mau dibayarin dulu 11, tapi nanti kalau sudah pasti ke 12, tetap 12, kita akan rapel. Itu yang saya dengar begitu. Jadi untuk rapel selisih. Iya. Ya, rapel selisih, Ibu. Jadi sementara yang sudah pasti dibayarkan sesuai fungsional medianya grade berapa. Ya, tadi saya dengar begitu. Nah, yang beruntung sih kayaknya yang udah ya, termasuk saya. Tunjangan jabatannya lebih ternyata. Betul. Lumayan. Alhamdulillah. Ini lebih banyak tapi belumnya. Iya. Makanya tergantung karena ya tergantung pada jabatan yang sekarang diduduki gitu ya. Berarti ya kalau yang kayak Pranata Humas ini ya Bunda ya yang belum ada perubahan ini tunjangannya lebih kecil. Terus ini mudah dibandingkan struktur eselon 4-nya. Termasuk yang belum punya tunjangan fungsionalnya loh, itu belum dapat. Dia pakai tunjangan fungsional umum yang 185.000, itu lebih parah lagi. Itu ya, tidak pakai tunjangan strukturalnya yang lama gitu ya? Belum bisa. Kalau tunjangan struktural ya, itu belum bisa. Tapi kalau tunjangan kinerja, sebenarnya kalau kita berani kalau membayar pun di Permenpan sudah diatur kok. Pasal 12 ayat 1 itu disebutkan memang diberikan kelas jabatan yang sama pada saat menduduki jabatan administrasi. Di pasal 5 ayat berapa? Huruf atau apa itu disebutkan bahwa yang belum sesuai kelas jabatannya itu bahkan boleh disesuaikan. Itu bukan kata saya, kata Permenpan 28. Itu Mbak. Ini memang PR kita banyak dan asik kalau diskusi penyetaraan. Iya, ini nanti kita tunggu bukunya nih biar jadi buku saku teman-teman juga biar lebih memudahkan. Ini tadi juga Pak Komandan soalnya memang bilangnya masih di kantor nih tugas perubahan Permentan. Nggak tahu nih masih di kantor kali ya Mas Danang ya. Masya Allah ini udah semoga cepat selesai. Saya tadi kabur bilang 5:30 pulang soalnya mau Fitcon. Saya bilang gitu. Masih ada PR juga nih, nggak tahu sampai jam berapa karena harus selesai Mas Danang. Siap. Kabur dicari Pak Karo. Ini Bapak Ibu mungkin kita bisa kalau dibuka terus nih pertanyaannya ngalir terus nih, udah ada lagi dari Pak Hendra nih dari BB Padi. Mungkin nanti kita bisa closing jam 10 ya. Sudah maksimal malam ini kayaknya biar istirahat, kayak narasumber kita nih mau swan treatment juga nih Bunda nih kayak udah capek juga. Bunda juga mungkin udah lelah. Ini nanti teman-teman makan ketoprak tadi Mbak, udah sehat jadinya. Bagi-bagi soalnya ketopraknya nih. Tadi Mas Danang paparan saya makan ketoprak. Ada 81 orang nih yang dengar Bunda nggak dapat ketoprak. Nah, ini tadi terakhir nih masih ada nih dari Pak Hendra nih, BB Padi ya. Masalah yang sudah disusun di bulan misalnya masalah apa nih ya? Yang sudah disusun kemungkinan di bulan depan ada refocusing anggaran. Pasti ada perubahan di SKP peneliti. Pertanyaannya kapan untuk bisa melakukan perubahan SKP-nya terkait adanya refocusing anggaran? Kayak SKP bisa anytime tuh Mas Danang? Betul. Kapan aja silakan aja direvisi. Yang penting atasannya, pejabat penilainya oke, nggak ada masalah kan ya? Ya itu kan revisinya kalau memang anggaran bisa dari ujung ke ujung. Iya betul. Ya. Tapi ngomong-ngomong kalau banyak direfocusing ya, ini kita kerja apa tuh kayaknya tetap dibayar loh. Ya itu dia.
Harus tetap bisa berkinerja ini, dibayarnya negara dalam keadaan pandemi begini, banyak Iya. pengeluaran, kita juga apa namanya harus tetap berkinerja ya Bunda ya. Iya. Baik, Kalau mungkin kebagian sih ya never ending deh. never ending. Baik, mungkin ini bisa tinggal 10 menit lagi. Bunda mau ada closing statement. Bunda, Mas Danang, monggo silakan. Sebelum kita close nih. Monggo Bunda. Bunda dulu apa Mas Danang dulu? Monggo silakan. Mas Danang aja. Saya dulu, kayaknya nanti Bu Esti yang ngebilas lagi. Siap. Biar nanti petua yang paling Biar senior lah ya. keguyur semuanya. Ya, silakan Mas Danang. Nah, jadi Bapak Ibu, yang paling penting kita sebelum meng-entry di aplikasi itu sederhana Bapak Ibu. Nah, saya yakin Bapak Ibu nggak terlalu sulit masuk ke aplikasi. Tapi yang paling penting itu apa yang mau di-entry. Pasti itu Bapak Ibu. Nah, jadi saya wanti-wanti khususan untuk analis kepegawaian, Bapak Ibu nggak boleh pusing di sini. Fungsional lain boleh gagap masuk kinerja. Tapi analis kepegawaian nggak boleh gagap di kinerja dan kehadiran. Kita harus fungsional yang terdepan, kita paling paham. Jadi orang-orang itu nanti ketika bertanya kinerja, kehadiran, nggak harus ke Danang, nggak harus ke Bu Esti. Tapi setiap ketemu analis kepegawaian harus bisa jawab. Kalau bisa dari ujung ke ujung. Nah, saya siap aja bantu buat updating Bapak Ibu sekalian, biar masing-masing kita punya kapasitas buat jawab itu. Kemudian terakhir, saya pesan Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu entry SKP, mohon direncanakan dengan baik. Excel yang tadi tolong dibagi benar Bapak Ibu. Jangan sampai nanti main masukin aja, akhir tahun Bapak Ibu pusing. Jangan deh, nanti Bapak Ibu sibuk ngajarin tim penilai. Itu ya Bapak Ibu ya, perencanaannya harus mati. Mungkin demikian dari saya Mbak Mia. Baik, terima kasih Mas Danang. Monggo Bunda. Ya, kalau ini sebenarnya sama dengan Mas Danang tadi, yang jelas gini teman-teman, mungkin ada jabatan yang tidak sesuai atau apa tadi di awal sudah saya sampaikan, diikutin saja dulu. Karena kalau kita mau semuanya berubah, bergerak lagi, ini kita nggak selesai-selesai. Repot ngurusi yang berubah-berubah. Nah, sepanjang tugas fungsional sesuai dengan tugas organisasi itu udah clear saya rasa. Soal nanti ada yang secara pribadi, misalnya pendidikan nggak sesuai atau apa, baru kita pikirkan kemudian. Jadi tetap semangat teman-teman. Nah, untuk analis kepegawaian, tadi saya sampaikan Mas Danang juga, di awal juga saya sampaikan, ini semacam TOT. Jadi di unit kerja Bapak, di teman-teman lah yang berkewajiban menjawab. Kalau nggak bisa menjawab, bisa Mbak Prian ke Mas Danang, Mbak Mia ke saya, ini ada senior-senior juga, ini ada tadi ada Mas David, Mbak Ririn, termasuk Mbak Erna ini. Iya, Mbak Erna ada ini Mbak tokoh Erna. juga loh. Ini dibanding saya lamaan Mbak Erna, lamaan saya Mbak ya. Yang lainnya duluan saya. Ya, mungkin itu juga saja. Tetap semangat teman-teman, jaga kesehatan ya. Baik. Mbak, makasih. Baik, alhamdulillah nih, terima kasih sebelumnya nih Mas Danang yang sudah menyempatkan waktunya ditodong Bunda langsung mau nih, alhamdulillah nih, semoga berikutnya tetap oke terus bisa join sama kita di Pakri kan sama-sama Join terus tak kirimi. Mesti oke Mama Kek gitu. Siap nih. Soalnya ada kehadiran juga tadi kan udah dibilang nggak ada lagi analis kepegawaian yang gagap kinerja, gagap kehadiran, apalagi gagap SIM ASN yang udah lebih tua lagi tuh aplikasinya gitu ya. Jadi itu udah 3 hal penting yang harusnya sudah sudah kita pahami benar-benar gitu ya. Jadi ajang ini bisa jadi ajang TOT seperti yang tadi Bunda bilang. Yang penting intinya adalah perencanaan. Mulai dari pemahaman kita terhadap aturan main terkait angka kredit misalnya atau Perka 7 ataupun apa butir-butirnya di Perka BKN 11 juga tahun 2012. Lalu jangan lupa langkah selanjutnya adalah pembahasan dengan tim kerjanya, seperti apa pembagiannya, lalu pastikan outputnya berbeda. Jangan tumpang tindih satu sama lain dan juga pastikan bukti fisiknya ada. Karena itu nanti jadi alat bukti kita berkinerja untuk teman-teman tim penilai gitu ya. Dan pastinya SKP nanti harus bisa inline nih Bunda antara usulan dupaknya yang dinilai oleh tim penilai dengan SKP-nya. Nanti jangan-jangan tim penilai SKP-nya berbicara apa, dupaknya bercerita apa gitu ya, kan. Jadi jangan kan kerja 2 kali. Betul, jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban ya di SKP diisi tapi ternyata dupaknya nggak sama dengan SKP-nya. Ini kalau karena ada Mas Danang jangan-jangan bisa langsung direkrut jadi tim penilai Bunda. Kita bisa ngelihat nih kan super admin nih. Nanti bisa ngelihat inline-nya antara SKP-nya
dengan dupak yang dikirim. Inline nggak sih sebenarnya? Jangan-jangan beda kan gitu ya. Nah itu juga bisa jadi indikator juga untuk teman-teman di tim penilai. Tadi itu yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih banyak Mas Danang atas waktunya, atas materinya dan informasinya. Begitu juga dengan Bunda, semoga menjadi amal ibadah buat kita bersama nih, bisa sharing dengan teman-teman yang dulu mungkin di analis kepegawaian informasi-informasi seperti ini tidak mudah didapat gitu ya. Harus tanya sana sini, tanya sana sini. Sekarang insya Allah dengan IPAKRI kita bisa bareng-bareng memahami perubahan-perubahan apa sih yang lagi update terkait kepegawaian. Karena kepegawaian ini milik bersama, mau struktural, mau fungsional, mau pelaksana, semuanya pasti urusannya dengan kepegawaian sampai dengan pensiun gitu ya. Jadi kita harus sebagai analis kepegawaian harus bisa menjalankan tugas kita dengan baik. Baik, terima kasih. Mbak, sebelum ditutup, untuk teman-teman nanti usul topik apa yang harus kita bahas, silahkan ya di grup ya. Mbak Mia, untuk FGD selanjutnya, apa siap, materi Bunda. Yang masih dibahas, diusulin aja teman-teman. Baik, baik, nanti kita akan bahas berikutnya ya, nanti bisa kita di grup analis kepegawaian juga. Ini banyak yang nanya ini, belum diinput masuk di grup analis kepegawaian. Bersabar ya Bapak Ibu, teman-teman di admin juga mungkin masih butuh waktu. Nanti kita pasti akan akan input lah teman-teman semuanya di grup analis kepegawaian. Baik, sekali lagi terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.56 di laptop saya. Nggak tahu nih kalau udah di wilayah timur. Tambah 2 lagi nih, berarti udah jam berapa nih Bunda? 23.57 berarti. Masya Allah. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman partisipasinya. Semoga jadi manfaat untuk kita semua. Mungkin sebelumnya foto bersama dulu nih Bunda ya? Yuk. Kita foto bersama dulu, mungkin saya hitung aja ya teman-teman ya. Baik, kita view-nya dulu nih saya, soalnya sekalian jadi jadi host ini. Baru pertama kali saya jadi host ini teman-teman, jadi mohon maaf kalau agak-agak biasanya ada ya teman yang membantu. Baik, kita mulai ya, bisa open cam semuanya nih teman-teman. Nanti kita sampaikan juga ke pimpinan, ke Pak Karo bahwa kita semua di sini masih tune in gitu, mensukseskan program-program kerja di Biro Oke. Jangan lupa jamnya juga. Oke, siap Bunda. Baik, tangannya bisa di dada ya, kita biasanya tangan di dada nih, kita bareng-bareng. Saya print 1, 2, 3. Baik, ini ada 4 lembar ini. Lembar berikutnya 1, 2, 3. Lembar ketiga. Ya, lembar ketiga nggak ada yang open cam ini. Saya print gue deh. Yang terakhir ada lembar keempat. Ya, baik. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat istirahat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan amin. Semoga amin. Dalam waktu dekat kita akan bisa berkumpul kembali dengan materi-materi lainnya yang update juga tentunya, yang bisa menjadi input buat teman-teman analis kepegawaian di unit kerjanya masing-masing. Mas Arif baru kelihatan. Terima kasih. Assalamualaikum ya, Bu Esti. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mbak Erna, Mbak Mbak Ririn, Erna, Pak Hendra, Mbak Ningrum, Mbak Ririn. Ini Bu Mas Lina, kapan nyanyi lagi? Pak Hendra tetap semangat. Ya, ini Pak Andarias ya, lama nggak ketemu juga. Nih Pak Halam nih baru lihat saya. Mas David, Cak Bosen, ya semuanya. Pak Akmal, semuanya. Makasih link absennya. Amin, amin ya. Yang penting itu sehat. Absen Pak Mukasim. Iya, guys. Mbak Satya, Jogja. Ini ada Mbak Wida. Tadi karantina sih. Siapa tadi? BPKP ya? Selain tadi Mbak Arif gak nanya Mas Arif? Ya, nanti Mas nanya lagi Mas. Sama Bu. Ya, WA. Ya, makasih Mbak Mia. Dari BPKP ya. Ada Bu Ike di Ada situ Bu. Surabaya. Bu Wida, negara Bu Wida. Iya betul. Wah, singkongnya enak Bu Esti. Singkongnya enak.
Ih, ternyata siapa bilang CNS, PNS malas hari gini masih kerja ya. Ini nih mantap nih teman-teman Luar analis kepegawaian. biasa. Izin ya Bu Esti. Ya. Hadir live Bu. Iya, dia udah kelihatan di. Setelah seharian dengan Ibu ya Yang Bu. penting banyak belajar. Saya nama saya katanya ketemu saya lagi. Izin Ini Bapak Ibu Yanti yang di dapur banyak nih, bagian dapur nih Mbak Ningrum, Mbak Ririn. Alhamdulillah teman-teman di apakah pengurusan IFAKRI juga join. Bagian dapur nih. Ini sudah ada nih yang usul formasi ya, nanti kita coba ya formasi peta jabatan ini juga trending topik nih kayaknya. Bahas peta jabatan nanti kita bahas dulu, nanti saya usulkan dengan Mbak Ade. Siap, alhamdulillah nih banyak senior-senior di sini. Baik, sekali lagi nih sebelum pensiun saya. Baik. Pensiun juga tetap kontribusi dong Bunda sama kita Bunda, nggak ada masalah toh. Baik, makasih teman. Jimmy belum tidur, Jimmy. Kita live ya teman-teman ya, saya Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Gratis ya Mas Danang. Nanti sertifikatnya ditunggu ya. Makasih. Iya, itu mah jangan lupa absen. Maya.